Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad, absen 22 dari kelas 10-4. Saya Dinda Satriawan Karna, absen 1 dari kelas 10-4. Kami di sini mengambil tema yaitu ekosistem laut. Kami adalah siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Bangsal. Adapun daftar isi yang akan kami presentasikan. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga komponen, yang keempat interaksi, yang kelima terumbu karang, yang keenam anjing laut dan penyu, dan yang ketujuh ikan paus dan ikan pari. Materi yang pertama yaitu materi pengertian ekosistem laut yang akan dibacakan oleh rekan saya, Zafita Az-Zahra. Saya akan membacakan pengertian dari ekosistem laut. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi satu sama lain atau terjadi hubungan timbal balik di antara semuanya. Di sisi bahasa Indonesia, pengertian laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas mengenai membagi daratan atas benua dan lautan. Berdasarkan referensi tersebut, maka ekosistem air laut merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan laut. Disebut juga ekosistem bahari, merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut, terdiri atas ekosistem laut dalam, ekosistem pantai, pasir dangkal, dan bilateral ekosistem pasang surut. Baik, itu tadi adalah pembacaan materi pengertian ekosistem laut. Dan selanjutnya adalah pembacaan materi ciri-ciri dan komponen ekosistem laut yang akan dibacakan oleh rekan saya, Alfi. Baik, saya akan membacakan untuk ciri-ciri ekosistem laut. Ekosistem laut itu dibagi menjadi 4. 1. Suhu yang bervariasi. 2. Tingkat salinasi yang tinggi. 3. Tidak terlalu dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. 4. Didominasi oleh anjing. Sedangkan untuk komponen penyusun dari ekosistem laut ada 2, yaitu 1. Komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup dan dapat memanfaatkan komponen abiotik untuk melangsungkan kehidupannya. Komponen biotik dibagi menjadi 5. 1. Phytoplankton. 2. Dinofisis. 3. Zooplankton. 4. Nekton. Dan 5. Ventus. Dan untuk komponen abiotik adalah komponen penyusun suatu ekosistem yang terdiri dari bukan makhluk hidup. Komponen biotik sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Komponen abiotik juga dibagi menjadi 5, yaitu 1. Cahaya. 2. Tekanan hidrostatik. 3. Salinasi yang tinggi. 4. Suhu. Dan 5. Kadar oksigen. Baik, itu tadi adalah materi tentang ciri-ciri dan komponen ekosistem laut yang sudah dibacakan oleh rekan saya, Alfi. Dan yang selanjutnya yaitu materi tentang interaksi yang akan dibacakan oleh rekan saya, Faiz. Interaksi yang terjadi di laut yakni 1. Predasi, hubungan antara organisme pemangsa atau predator dan organisme yang dimangsa atau prey dalam suatu ekosistem. Ataupun contoh predasi yang ada di dalam yaitu hubungan ikan batu dan paus samping itu. 2. Kompetisi, kata kerja intransitif yang berarti tidak membutuhkan akses sebagai korban kecuali ditambah dengan pasangan kata lain seperti akses melawan, over atau atas atau with dengan. 3. Simbiosis, hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Simbiosis terjadi karena dua organisme tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain. Dan yang terakhir yang keempat, netral, hubungan antara makhluk hidup yang tidak memberi keuntungan atau kerugian pada organisme terlibat. Pada simbiosis netrisme ini, kedua belah pihak tidak akan mendapatkan pengaruh apapun, baik keuntungan atau kerugian. Baik, materi selanjutnya yaitu materi tentang terumbu karang yang dibacakan oleh Adit. Terumbu karang merupakan ekosistem yang tumbuh di wilayah laut dengan karakteristik perairan yang paling tinggi, suhu hangat atau lebih dari 24 derajat Celcius. Memiliki kadar kalsium karbonat yang tinggi dan komunitasnya didominasi berbagai jenis hewan karang keras. Terumbu karang terbentuk oleh biota laut penghasil kabut, khususnya di sekitar batu dan aliran kabut. Namun tidak ada lain untuk dasar laut.
terpenuhi perjalanan dengan kepentingan atau bentuk. Baik, materi selanjutnya adalah materi tentang penyu yang akan dibacakan oleh Adil. Penyu atau patung adalah kura-kura laut yang ditemukan di samudra-samudra di dunia. Kami sudah ada sejak zaman Kapur atau Selesnya dan dinosaurus. Bila di laut, mereka menghubungi perairan laut terus dan subtropis di seluruh dunia. Makanan penyu tawar juga bervariasi dan mungkin termasuk cacing, serbuk, larva, serangga, air, dan buah yang jatuh. Baik, materi selanjutnya yaitu materi ikan paus yang akan dibacakan oleh Gavita Azhara. Baik, saya akan membacakan materi ikan paus. Paus menjadi Baik, materi selanjutnya adalah materi tentang ikan paus yang akan dibacakan oleh Gavita Azhara. Baik, saya akan membacakan materi tentang ikan paus. Paus memiliki bentuk berbeda yang lahir tidak fleksibel. Anggota badan dimodifikasi menjadi sirip, telinga luar tidak ada, sirip ekor besar, dan kepala datar. Paus adalah salah satu spesies mamalia terbesar yang termasuk dalam ordo Cetacea. Paus termasuk hewan karnivora, tapi juga merupakan tumbuhan atau herbivora. Habitat paus biasanya hidup di laut terbuka dengan air yang relatif tinggi. Selanjutnya adalah materi tentang ikan pari yang dibacakan oleh rekan saya Alfi. Baik, selanjutnya adalah ikan pari. Dilansir dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan, ikan pari termasuk dalam golongan Cartilaginus atau bertulang lawan dengan 13 famili dan 560 spesies. Pada ikan pari jantan dilengkapi sepasang alat kelamin yang disebut dengan jasper. Letaknya di pangkal ekor. Adapun ikan pari betina umumnya mampu berkembang biak secara mematikan, melahirkan anak secara vivipar antara 5 hingga 6 ekor. Baik, itu tadi adalah materi-materi tentang ekosistem laut yang sudah kami diskusikan. Dan yang terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan kami akhiri. Wassalamualaikum.